Dari Pusat Pemberitaan Ekstravaganza, inilah Extra News. Bersama Mike Amalia, Ike Priyatna Kusuma, dan Sogi Indra Duaja. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Extra News bersama saya Mika Amalia dan rekan saya Sogi Indra Duaja. Beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual dan terfiktif khas Extra News. Berita pertama akan dibacakan oleh rekan saya Mika. Silakan Mika. Terima kasih Sogi. Dalam rangka menghemat konsumsi BBM, di Eropa telah diperkenalkan jenis mobil yang memiliki bobot yang ringan, yaitu terbuat dari kayu. Mobil kayu itu punya keistimewaan yang lain yang menakjubkan, yaitu mampu menempuh segala medan. Kehadiran mobil kayu ini juga ternyata menambah devisa negara dari kunjungan wisatawan yang tertarik ingin melihat dari dekat. Tuh, kalau di Jakarta tuh berguna banget buat banjir tuh, ya kan Gi? Oh iya, berguna banget buat banjir. Ya, berita selanjutnya dari dunia selebriti. Aktor laga Arnold Schwarzenegger secara mengejutkan membuka rahasia pribadinya kepada publik. Jadi apa yang membuat tubuhnya tampak berotot? Inilah rahasianya. Wah, rupanya bajunya yang berotot, Gi. Bajunya yang berotot, tuh kan. Nah, kira-kira kalau saya yang besar kayak gini pakai baju apa nih supaya kelihatan kecil nih? Nah, tahu saya yang cocok buat kamu apa? Pakai apa? Korset, supaya singset gitu. Nggak bisa nafas. Kan? Udah, berita selanjutnya ya. Baiklah, pemirsa, berita selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Edrikawati dalam Extra Sequence. Silahkan rekan Edrik. 谢谢漂亮米克，谢谢有的手机。 Oh iya. 晚安。 Sama-sama. 你说我要指引手机的线我来看。 Oh iya. 航空是世界二盘是 Oh iya, iya, Oh iya, oke. Kayaknya ngomong apa nggak tahu. 观众朋友，汽车陪你玩情绪染套564，平和是 LMS 之上山的常人靠职场使用之 LMS 之上可用，是让我仔细经 LMS 只想很走出短样子，让你试试我要人才头套 LMS 你看。 不是超了他非常希望是你在找我子 LMS 果然只是让超投入嘛 makan sederhana 新闻套微谢谢谢你 extra 新闻你是山珍晚安谢谢 Oke. Baiklah pemirsa, kita langsung ke segmen wawancara. Tenaga kerja Indonesia sering menghadapi perlakuan buruk di negara tetangga. Untuk itu langsung saja kita wawancara Mas Ence. Selamat malam Mas Ence. Selamat malam Pak. Saya dengar Mas Ence mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan selama di sana ya Mas ya? Iya Mas. Betul sekali, Mbak. Mas, betul sekali. Setiap hari saya dihajar. Waduh. Setiap hari saya dipukul. Waduh. Baik, dari pagi sampai sore saya selalu dipukul. Waduh. Sampai mukanya hancur gitu, lihat Mika deh. Tuh, kulitnya sampai hitam kayak gitu, Mika kesian banget. Maaf, Mas. Kalau hancur sama hitam gini emang dari orok ya. Aduh, maaf Mas. Tidak bermaksud menghina Mas. Gak apa-apa. Mas Ence, saya mau tanya ya sama Mas Ence ya. Kenapa sih Mas Ence tuh nggak lapor aja ke polisi gitu? Iya. Polisi. Saya gak berani, Mbak. Mas Ence, kenapa sih Mas Ence itu nggak kabur aja gitu? Lari gitu Iya Mas. kabur. Ya, pada awalnya memang saya tidak tahan, tapi saya akhirnya bisa bertahan. Tunggu sebentar Mas Ence. Seharusnya yang dihukum itu adalah majikan dari Mas Ence. Ya kan? Iya. Tidak, jangan Mas, jangan. Jangan. Oh jangan. Jangan. Kok jangan sih Mas? Jangan sampai gitu. Jangan karena itu bisa berabe, Mas. Itu bisa berabe. Karena saya dengar majikan saya juga selalu memukul. Selain majikan saya selalu memukul, saya juga suka memukul majikan saya dan ketika saya memukul majikan saya, dia juga bertahan. Dia bertahan dan apalagi ketika saya melayangkan pukulan-pukulan ke arah perut, ke arah muka, ke arah atas, ke arah bawah. Tunggu sebentar, Mas Ence.
Sebenarnya Mas Nca ini di sana kerja apa sih? Saya kebetulan di Sasana Tinju, Mas. Saya jadi bagian latih tanding. Ya elah, jadi bukan TKW, bukan TKI. Waduh, produser, ini redaksi ini salah orang nih. Ibu wawancaranya itu bukan dia. Pemirsa, ada kesalahan teknis. Oh, ini bukan kesalahan teknis, ini salah orang. Maaf pemirsa. Ya udah pemirsa, kita menghubungi rekan Tika yang akan melakukan reportase. Silakan rekan Tika. Silakan. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Museum Lukisan Dunia dan di sini banyak sekali karya-karya lukisan dari para pelukis dunia. Dan rencananya hari ini akan diadakan lelang untuk lukisan karya Rembrandt dan saya akan langsung saja mewawancarai dan bertemu dengan orang yang akan melelangnya. Selamat siang Pak Tora. Selamat siang, Bu. Ini kenapa nih? Kok bisa dilelang sih lukisan Rembrandt ini, Pak? Sebenarnya ya itu dia. Sebenarnya saya nggak pingin untuk melelang lukisan ini gitu ya. Cuman karena terhimpit dengan kebutuhan ekonomi yang amat sangat gitu. Jadi ya mau nggak mau ya saya jual lah ini lukisan ini. Walaupun saya yakin sekali harga yang didapat pasti akan sangat mahal. Iya. Kira-kira aja nih Pak, berapa nih harganya nih? Pasti mahal sekali kan? Sebetulnya kalau dilihat dari harganya itu ya akan ada banyak faktor gitu yang menentukan ya. Contohnya adalah faktor yang pertama adalah lukisan ini dibuat di Kutub Utara. Di Kutub Utara di mana untuk memulai melukis objek ini membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk memulainya kok. Memulainya toh 6 bulan Betul, ya Pak? betul, Kok bisa 6 bulan ya waktu habis itu buat apa aja? Karena waktu itu kebetulan Rembrandt itu datang ke Kutub Utara itu pada waktu malam. Jadi dia tidak bisa memulai melukisnya sampai menunggu pagi. Tapi kan kalau pagi kan kalau siang nih besoknya juga udah siang. Itu dia masalah kalau di Kutub Utara itu ya, di Kutub Utara itu siang dan pagi pergantiannya itu sekitar 6 bulan sekali. Malam dan pagi. Malam dan pagi ya. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Jadi ya wah suwemen lama sekali. Lama sekali ya. Iya betul juga. Terus faktor apa lagi nih Pak Tora? Oh ya, ada juga faktor yang menyangkut itu adalah faktor klinis ya, faktor apa namanya magis ya. Iya. Di lukisan ini terdapat sekali faktor magis yang tidak terdapat pada lukisan lain gitu. Kira-kira faktor magisnya seperti apa sih Pak? Faktor magisnya itu adalah seperti kalau kita berada di dekat lukisan ini gitu ya, kita juga akan merasa dingin yang amat sangat seperti di Kutub Utara. Wah luar biasa. Pastinya juga pemirsa penasaran nih pengen lihat. Boleh kita ambil gambarnya lukisan ini Pak? Kalau itu nggak boleh kayaknya Pak. Soalnya di Indonesia kita ini sangat banyak sekali yang sering meniru lukisan gitu. Plagiator. Plagiator. Oh, Ya, iya. itu sangat banyak sekali. Jadi nanti takut dicontek, nanti dijual. Aduh. Tapi ini untuk kebutuhan berita nih Pak kayaknya. Kita boleh lihat sebentar aja mungkin. Janji ya. Iya sebentar. Bener ya. 2 detik. ya. Iya. Karena kalau kelamaan banyak pelukis yang harus menggalikan piala. Itu aktor Pak. Oh iya beda ya. Eh Nih, indah sekali bukan? ini kok kosong sih? Oh, ini bukan kosong. Ini putih. Jadi judulnya apa ini? Ini sesuai dengan judulnya. Beruang kutub di Kutub Utara. Tapi saya nggak lihat ini mana. Oh, ini dia. Beruangnya nggak ada. Beruang kutub itu warnanya apa? Putih. Salju. Putih. Itu dia. Kalau bisa dilihat dengan seksama, pasti saudari Tika bisa melihat ini ada keberadaan beruang-beruang nih. Di ujung sini nih ada kumpulan beruang sedang arisan, ya kan? Kalau diperhatikan dengan jelas ini ada satu yang jarang mandi, makanya ketombean. Itu lihat ketombenya putih-putih, lihat kan tuh banyak tuh. Nah sebelah sini juga di sawah-sawah nih Mbak. Nih kelihatan kan? Aneh. Pemirsa, sekian reportase saya untuk Extra News. Saya Tika Wirata Kusuma beserta para kru semuanya mengucapkan selamat malam dari Museum Lukisan Dunia. Terima kasih rekan Tika. Lukisan yang aneh. Iya. Dan pemirsa reportase tadi mengakhiri Extra News malam ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat malam.